Oke. Tes. Shalom. Shalom semuanya. Selamat pagi menjelang siang. Oke, sekali lagi saya ucapkan shalom. Masih semangat gak Bapak Ibu? Belum lama loh kita merayakan kemerdekaan ya. Siapa yang semangat angkat tangannya, saya mau lihat. Kok kayak agak lemas-lemas. Haleluya. Sama-sama saya undang kita semua untuk langsung fokus kepada Tuhan ya Bapak Ibu. Kita sama-sama masuk ke dalam hadiratnya, sama-sama kita mengucap syukur. Terima kasih Bapak. Terima kasih Roh Kudus. Pada pagi menjelang siang hari ini kami boleh ada di sini Bapak, kembali boleh berkumpul di tempat ini Bapak untuk menaikkan pujian dan syukur kepada-Mu Allah yang Maha Kuasa, Allah yang memberikan anugerah yang besar bagi kami, bahkan bagi bangsa kami Bapak. Kami boleh memperoleh umur yang baru pada tahun ini Bapak. Biarlah lewat umur yang baru yang Kau berikan pada bangsa kami Bapak, kami boleh semakin dekat dengan tujuan-Mu Bapak. Biar apa yang menjadi rencana-Mu, yang menjadi kehendak-Mu bagi bangsa kami semakin cepat terjadilah. Biarlah bahkan Bapak, semua orang yang Kau dudukkan di pemerintahan, Kau boleh tuntun semua mereka, berikan hikmat, pengetahuan yang berasal daripada Engkau, sehingga tujuan-Mu Bapa yang terlaksana di bangsa ini. Dan kami juga dari tempat ini Bapa, kami mau mengucap syukur bagi-Mu Allah yang Maha Kuasa. Kami mau mengucap syukur Bapa, kami mau mengangkat pujian penyembahan, kami mau membawa hidup kami kepada-Mu Bapa. Inilah kami Bapa, inilah kami yang kudus. Terus ajar kami untuk bersyukur kepada-Mu, menjadi suatu harmoni Bapa, harmoni yang indah didengar, yang tujuannya juga hanya untuk memuliakan Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami naikkan syukur bagi-Mu Yesus, sebab segala pujian syukur hanya bagi-Mu. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan semuanya syukur. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan segala puji, syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu, segala puji syukur bagi-Mu. Ku tinggikan nama-Mu selalu, kemuliaan hanya bagi-Mu. Terpujilah nama-Mu. Kami naikkan syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku naikkan syukur.
mendapat kehidupan baru untuk berjalan sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan memberkatiku, terima kasih. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu Yesus. Dengan apakah ku balas kasih-Mu? Segala hormat kemuliaan hanya layak bagi-Mu. Ku sembah Yesus seumur hidup. Kau Tuhan yang layakan, Kau Tuhan yang selamatkanku, terima kasih Yesus. Kau Tuhan yang pulihkanku, terima kasih. Kau Tuhan yang sembuhkanku, terima kasih Yesus.
membuatku ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Seluruh bintang bersinar oleh ucapanku. Engkau pun kekasihku, penulis hidupku. Tak henti serap nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat
berfirman, aku melakukannya bukan karena engkau, bukan karena kami engkau melakukannya, tapi karena engkau sendiri. Namun engkau memanggil kami, menciptakan kami untuk menjadi pemuji-Mu, menjadi penyembah-Mu Tuhan. Sebab engkau tidak bisa menyembah diri-Mu sendiri. Sebab itu kami bersyukur boleh ada Kau jadikan menjadi penyembah-Mu Tuhan. Lewat hidup kami sehari-hari, lewat seluruh perjalanan di hidup kami, kami bersyukur Tuhan sampai siang hari ini kami boleh dilayakkan Tuhan bersama-sama menaikkan pujian dan syukur kami. Engkaulah Allah yang menyempurnakan doa kami, baik sukacita, pergumulan, terlebih hati yang mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah Tuhan bagi kami, sebab firman-Mu adalah Engkau sendiri yang akan menjadi terang di hidup kami, menerangi, menuntun, memimpin setiap kami kepada setiap jalan-jalan. Berfirmanlah Tuhan, kami sambut Engkau dengan sukacita. Tolong kami Roh Kudus, supaya kami beroleh anugerah dan memperoleh hikmat dan wahyu untuk mengerjakan kehendak Tuhan di hidup kami, pribadi lepas pribadi. Mulai dari usia yang terkecil sampai yang tertua sekalipun, Roh sanggup menerjemahkan bagi setiap kami, sampai Engkau temukan setiap kami melakukan kehendak Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa, menyambut firman-Mu. Kita sama-sama katakan amin. Halo, shalom Bapak Ibu. Shalom semua. Shalom semuanya. Ya, kita bersukacita Bapak Ibu siang hari ini sudah makan, sudah lebih fresh, tidak kena hujan. Itu semua anugerah Tuhan, amin. Baik yang di pagi juga tadi pagi hujan itu satu pergumulan, tapi saya percaya bahkan untuk siang hari ini pun kita beroleh kemenangan jikalau kita mengambil keputusan datang ke rumah Tuhan. Ya, baik. Hari-hari ini Tuhan sedang berfirman kepada kita. Tuhan sedang menyatakan bahwa agar kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan, dan segenap akal budi. Ya. Nah, tadi pujian itu juga mengatakan segenap hatiku. Tetapi tidak bisa hanya di dalam pujian, tapi mari kita boleh terus, dan saya percaya Roh Kudus akan menuntun kita dari waktu ke waktu untuk melakukan kehendak Bapa. Baik, saya sangat diberkati Tuhan, di mana dikatakan kemarin itu oleh Bapak Gembala kita ya, dikatakan begini. Memang firman ini untuk kita, betul nggak Bapak Ibu? Gak apa-apa, kita berjuang ya, gak apa-apa ya. Firman ini untuk kita, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu. Ya, itu kan Tuhan bilang. Mari coba kita buka dulu di Ulangan 6. Ulangan 6. Ya, di Ulangan 6 kita boleh lihat ayat 5. Yuk. Ini sudah berulang-ulang, tapi saya percaya dalam melakukannya kita pasti masih perlu. Mari kita baca bersama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu. Itu yang kitab Ulangan mengatakan. Mari coba kita review, kita ingat, dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan kita. Nah, artinya tidak ada celah ataupun tidak ada kekuatan yang lain yang kita tinggalkan, tapi segenap dan segenap. Betul? Segenap hatiku, segenap jiwaku, segenap kekuatanku. Ya. Tuhan mau hati kita full, bukan setengah hati. Yesus pun demikian, dia tidak setengah mati, benar-benar mati bagi kita. Coba mari kita bisa lihat kembali di Markus, ya, Markus 12 ayat 30 ya.
Mari kita lihat. Kasihilah Tuhan Allahmu. Coba mari kita semakin sungguh-sungguh saudaraku. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Kita perjanjian baru menyempurnakan di mana dikatakan dengan segenap akal budimu. Kalau tadi di kitab Ulangan dikatakan dengan segenap hatimu, segenap jiwa, segenap kekuatanmu. Kembali di sini diingatkan segenap akal budi. Jadi bukan hanya segenap hati kita, bukan hanya segenap kekuatan, tapi akal budi. Semua, tidak ada yang tersisa untuk menyembah Tuhan. Bapak Ibu, sudah ada yang sudah maksimal di sini? Yang proses ya, betul? Nah, jadi ini sangat memberkati kita. Saya sangat memberkati. Kadang-kadang kita waktu menyembah Tuhan ini hujan, jemuran, kunci, motor, gimana tadi? Nah, betul tidak? Pikiran kita tuh kadang-kadang kemana-mana gitu. Nah, mari bersama-sama. Roh Kudus yang memampukan setiap kita. Ini Tuhan berikan kepada kita untuk semakin menyadarkan kita segenap hati, sehingga ketika kita juga dalam beribadah siap dibaca firman, saudaraku yang lewat handphone, jangan dilanjutkan ke yang lain. Di situ banyak godaan, menangkan diri kita secara pribadi. Sepakat? Ya. Memang ketika kita membawa handphone lebih ringan, tapi terkadang lebih mudah dibawa kita ke perjalanan yang lain. Banyak di situ yang menggoda. Nah, mari coba kita lihat. Beberapa waktu yang lalu dikatakan bagaimana gini. Bagaimana? Apakah kita nih? Apakah Tuhan sudah mengasihi kita dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi dan segenap kekuatannya? Ada kan? Pertanyaan itu kemarin kan? Nah, itu hanya imajinasi atau Tuhan tidak berfirman bagi dirinya. Firman ini ditujukan kepada kita. Sepakat amin? Ya. Tuhan tidak menyatakan itu kepada dirinya. Justru karena mengasihilah, maka Tuhan menciptakan kita. Ayo, ya menyimpulkan saja. Apa motivasi, apa dasarnya Tuhan menciptakan kita? Karena cinta dan kasih. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, firman yang kita dengar kemarin dengan sekarang itu berkesinambungan. Menjadi satu kesatuan yang indah. Ketika kita memperhatikan, maka kita akan semakin diperlengkapi. Oleh sebab itu jangan cepat-cepat meninggalkan catatan kita. Bahkan perenungan-perenungan kita itu akan lebih membuat kita, mempermudah kita. Oh, ini yang dikatakan. Bisa yang dikatakan firman yang kemarin. Bisa saja saudaraku, ayat firman Tuhan ini kita baca sudah berulang-ulang. Tapi ketika Roh Kudus mewahyukan bagi kita, seiring dengan kerinduan kita yang baru, maka kita bisa mendapat rema-rema yang baru. Nah, oleh sebab itu ayo jangan tergesa-gesa, siap ibadah lalu selesailah. Tidak. Maka hari-hari ini sedang diingatkan kepada kita tidak memisahkan hidup kita dengan ibadah. Nah, kembali kepada yang tadi. Apakah Tuhan sudah membuktikan cintanya kepada kita? Sudah ya? Nah, kita yang harus dalam tahap. Kita yang harus dalam tahap dan yang masih dalam tahap terus berjuang. Terus dan terus. Ya. Nah, kadang-kadang ketika di gereja kita, apalagi kalau kita masih ada nggak ya Bapak Ibu yang masih berpikir, waduh, tadi aku di gereja sampai aku menangis-nangis. Air mata tidak selalu menjadi jawaban ataupun identik dengan perkenanan. Sekali lagi, air mata tidak sama dengan perkenanan. Namun benar bukan kekuatan kita. Nah, tadi pagi Bapak singgung di ibadah pertama, kehidupan kerohanian kita adalah sebagai pondasi. Sebagai apa itu pondasi Bapak Ibu? Dasar. Ya, ada ayatnya. Ya, Bapak Ibu baca nanti, lihat di live ya, supaya kita boleh semakin terberkati. Bapak Ibu, mari setiap kita buka wawasan. Aku ibadah pagi sudah cukup, ibadah 2 sudah cukup. Jangan Bapak Ibu. Nah, jikalau kita masih seperti itu, itulah yang kita nikmati. Tapi jikalau kita boleh terus menggali dan menggali dan menggali, maka dikatakan kepada kita semakin ditambahkan rema-rema. Kenapa kepada yang lain tidak? Karena tidak mengulang. Itu saja persoalannya.
Sesungguhnya kita makan dari makanan yang sama, minum dari minuman yang sama. Ada itu peringatan Tuhan kepada orang Israel. Tapi yang lain dipagut ular. Nah, itu ceritanya dalam perjalanan karena mereka bersungut-sungut. Tapi dalam pendengaran firman Tuhan juga sama, Bapak Ibu. Ya, kita sama menikmati menunya kan? Betul Bapak Ibu? Ibadah satu, di ibadah kedua. Saya tidak mengatakan kalau saya ibadah satu, ibadah kedua maka saya lebih maksimal, tidak. Tapi saya mencoba belajar, mencatat. Kalau Bapak yang menyampaikan, saya coba catat di ibadah kedua itu catatan-catatan merah. Ada yang Tuhan tambahkan, ada yang di pagi Tuhan tambahkan, di pagi diberikan, di ibadah kedua tidak. Tapi ada yang di ibadah kedua ditambahkan. Ketika kita punya sikap hati humble, sikap hati rendah hati, sikap hati yang rindu, maka kita akan banyak diberkati Tuhan. Ya. Nah, itu dia. Coba mari kita lihat Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Hari-hari ini Tuhan ingatkan kepada kita, sesungguhnya Ia tinggal di dalam kita. Sebetulnya dan sesungguhnya dari penciptaan pertama diciptakan kita serupa, segambar dengan Dia. Dan rohnya dihembuskan bagi kita. Nah, di kitab yang lain dikatakan rohnya ditempatkan bagi kita. Padahal rohnya yang diingininya dengan cemburu. Nah, jadi di dalam setiap kita ini ada roh Allah. Oleh sebab itu mari kita boleh terus menyadari bahwa Yesus ada di dalam kita. Jangan lagi kita berpikir ketika kita komsel, ketika kita di gereja. Contoh nih, mudah-mudahan gak ada yang terjadi. Kalau di gereja tingkat kekudusan kita berbeda dengan di rumah, berbeda dengan di komsel, berbeda dengan di PDO, berbeda apa itu PDO? Doa. Oh iya, ya kan? Berbeda dengan di STM. Sekalipun mungkin STM kita itu gereja yang majemuk. Jikalau hati kita boleh menyadari bahwa Yesus ada di dalam kita, itu akan membuat kita, membantu kita untuk semakin menyadari, semakin memudahkan kita bersekutu dengan Tuhan. Iya. Jadi memang kita nggak bisa terpisah, saudaraku. Saya merenung, memang hari-hari ini sedang dikatakan kepada kita, jangan kita pisahkan hidup kita dengan ibadah, betul? Sedang diingatkan kan? Tapi sesungguhnya, betul tidak Bapak Ibu, bahwa kita tidak bisa hidup terpisah dari Tuhan? Betul? Mau di motor kita perlu penyertaan Tuhan. Mau di rumah, mau dimanapun kita perlu penyertaan Tuhan, betul? Nggak ada masa, tidak ada waktu di mana kita tidak memerlukan Tuhan. Yang sepakat katakan amin. Amin. Jadi ini membuat kita semakin menyadari, oh ya betul. Hanya mungkin ketika diingatkan, oh gitu ya. Tapi ketika kita merenungkan firman Tuhan, betul. Itu hanya menguatkan kita. Menguatkan apa yang kita lakukan. Mau kita pergi ke pasar, mau kita pergi kemana? Ke sekolah. Dimanapun kita memerlukan Tuhan. Tidak ada satu masa, tidak ada satu tempat di mana kita tidak memerlukan Tuhan. Mau di rumah, maaf kata di toilet, di kamar mandi, seperti kita memerlukan nafas, seperti itulah kita memerlukan Tuhan. Sambut dong Bapak Ibu, katakan amin. Amin. Ya, sesungguhnya kita semakin bergairah Bapak Ibu, bukan semakin letih lesu, tapi semakin bergairah. Sebab firman satu dengan yang lain semakin menguatkan, meneguhkan, membuat kita semakin menyadari Tuhan Engkau luar biasa. Ya, itu dia. Jadi mari kita boleh melihat, iya benar. Dimanapun kita, di situ kita mengalami Tuhan. Ada seorang ya anggota dewan itu, saya ingat dulu, mungkin Bapak Ibu tahu, hidup adalah ibadah. Ayo, sampai ngomong itu. Ingat kan? Memang benar. Benar. Itu waktu dia katakan statementnya itu ya, hidup adalah luar biasa. Tapi memang tidak cukup hanya di statement. Makanya kita diajarkan juga, lakukanlah segala sesuatu sama seperti halo, pikirannya di mana nih? Sama seperti, mari kita interaktif. Supaya kita boleh melihat, menyadari, iya Tuhan. Sehingga dari pagi kita bangun, berjalan sepanjang hari, beraktivitas, hingga kita mengakhiri hari itu, sampai mau tidur pun, di situ kita beribadah kepada Tuhan. Pikiran kita tidak sempit, berarti nggak kerja lagi.
berarti nggak masak lagi. Bukan Bapak Ibu, sedang bekerja. Di situ kita bermasmur bagi Tuhan. Sedang mengajar, sedang menggendong anak. Bahkan ketika kita menggendong anak, saudaraku, ini kehidupan kita yang real. Jangan hanya nyanyikan cicak, dia bersuka cita. Betul? Cicak di dinding, cicak di mana-mana, nyanyikan Yesus Engkau baik. Kita perkatakan kepada dia, anak-anak kita, supaya dia juga mengenal dari kecil. Nah, jadi kita bertindak di sepanjang hari semakin jamot. Apa jamot? Ada si jamot di sini? Apa itu jamot Bapak Ibu? Semakin berhati-hati. Senyumnya tanggung sih, ya? Semakin berhati-hati, semakin kita menyadari. Kalau dulu kita berpikir kalau kita melakukan dosa hari Minggu kita minta ampun. Kalau dulu kita melakukan dosa hari Minggu kita minta ampun di dalam doa kita minta ampun. Sekarang tidak lagi demikian, saudaraku. Setiap saat, setiap waktu. Maka disitulah kita semakin menyadari, aduh Tuhan, tadi nggak ada orang mungkin yang mengingatkan kita, tapi ada satu pribadi yang mengingatkan. Tadi kamu anakku. Karena sayangnya Roh Kudus maka diingatkan kita. Tapi kalau kita melewatkan, maka kita tidak lagi mendengar suara itu. Tapi mari kita boleh terus semakin menyadari bahwa Yesus ada di dalam kita. Coba kita katakan bersama-sama, Yesus ada di dalam saya. Yesus ada di dalam saya. Yesus tinggal di dalam saya. Yesus tinggal. Yesus bekerja di dalam saya. Yesus melalui saya. melalui saya. Jadi kita tidak lagi kalah bangun. Betul, kita masih di dalam dunia ini yang syarat dengan tantangan. Kalau tadi pagi dikatakan terlalu kecil, seorang pendeta atau kita yang melayani gembala komsel, ya, pelayan musik segala macam kalau hanya kita di gereja, betul. Di mana kita boleh ada, di situ adalah meja kita. Sepakat Bapak Ibu? Sesungguhnya Bapak Ibu lebih luas wawasannya, maksudnya ya, lebih luas mejanya daripada kita. Tapi saya nggak mau juga kalah. Kemana saya pergi, saya belajar. Kemana saya pergi, seperti tadi pagi, ya, saya mau ke pasar tadi pagi, ada yang urgent saya ini, dan tidak lama-lama. Sampai saya di depan HKI, wah, maka saya kirim ke Bapak Ibu. Ada yang membaca? Nah, diberkati oleh Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pulang masuk dari situ, Bapak Ibu akan keluar dari mana lagi? Bisa sih jalan ke Kapling Lama, jangankan jalan ke Roma, ke Kapling Lama juga beberapa. Tapi butuh waktu. Itu saya menyadari ya Tuhan. Terpujilah Tuhan. Nah, coba mari kita lihat dampaknya. Kita akan semakin takut jika kita menyadari bahwa Yesus di dalam kita. Kita tidak berpikir biar aja si Mary itu keliling, enggak lagi saudara. Tuhan, kasihan gitu. Saya langsung pergi ke BBC. Tuhan beri hikmat, BBC ada dekat. Makasih Tuhan. Saya pulang ke rumah, langsung saya kirim. Diberkati ke Bapak Ibu membacanya. Mungkin gak sempat membuka, ya sudahlah, kita mengangkat tangan. Ya, nah, jadi itu yang membuat kita semakin terdesak. Semakin hati kita terdesak untuk mencari perkenanan Tuhan. Tuhan tolong, sehingga kita tidak mencari di hari Natal untuk pengampunan dosa. Tidak lagi di hari Minggu, tidak lagi di malam hari. Setiap waktu ketika kita diingatkan, saat itu juga kita datang kepada Tuhan. Coba mari kita buka Ulangan 5, ya. Ulangan 5 yang tadi Ulangan 5 ya. Ulangan 6 ayat 7. Ya. Ayat 7. Yuk, mari kita baca bersama-sama. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Terus. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda. Lihat, berangkat kita. Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Ya, terus. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu dan seterusnya. Saudara saya diberkati Tuhan. Ketika ditaruhkan di tanganmu, di dahimu, ketika kita bertindak kita mulai menyadari, tidak lagi kita asbun sedikit demi sedikit. Kalaupun keceplos kayak tadi malam, ya. Kita
keceplos, nggak apa-apa. Sikap hati kita bukan untuk menyatakan yang salah, tapi terkeluar. Betul nggak? Kadang masih bisa nggak kita begitu, saudaraku? Yang terpenting kita tidak enggak. Kita masih hidup di dalam daging juga, tubuh. Tapi kita lihat, betul tidak? Saya masih bisa salah, tapi Bapak Ibu pensyafaat bagi saya. Ibu Susan salah, saya salah, Ibu syafaatkan saya, kita bersyafaat bersama. Itu satu contoh saya angkat. Nah, anak-anak kita salah, anak-anak kita lalai, kita semakin menyadari, yuk, semakin kita perkatakan. Jadi kita tidak lagi berulang, matamu di mana? Ini. Kupingmu di mana? Kepalamu, gak lagi begitu, saudaraku. Sehingga kita semakin terbangun dari waktu ke waktu. Amin. Di situ dikatakan, perkatakan kepada anak-anak kita. Bapak Ibu, saya merenung. Apa yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita atau kepada orang lain kalau kita nggak punya? Saya mau tanya. Bisakah seseorang memberi sesuatu jikalau dia tidak punya? Bisa nggak Bapak Ibu? Tidak bisa. Oleh sebab itu kita dulu, kalau dikatakan tadi, perkatakan engkau akan mengajarkannya. Haruslah engkau, harus. Tuhan tidak berkata begini, kalau bisa si Ibu Susan, kalau bisa si Mama Sabet berkatakan, enggak. Tuhan tidak memohon sama kita, itu perintah. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu. Ini berbicara kepada orang tua, betul? Bagaimana dengan saudara-saudara kami yang belum orang tua? Persiapkan diri. Nah, tapi bukan berarti jadi mungkin, datang si apa kan, si Noel kan, no itu kan mama dulu lah, jangan. Itu dikatakan kepada kita. Mari coba kita lihat. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anak kita. Bapak Ibu Saudaraku, sampai seterusnya dan sampai seterusnya. Bagaimana kita sebagai pribadi yang masih dalam tugas yang berat, betul? Kakak-kakak sekolah minggu, kita semua ada di dalam track ini. Kita semua ada di dalam ini. Di bidang-bidang mana kita? Ya? Tidak ada yang terlewat. Saya sedang tertuju mata saya kepada pertumbuhan anak-anak rohani kita ini. Terutama anak-anak teenager. Sungguh, saya boleh melihat, kita boleh melihat bersama-sama. Mungkin Bapak Ibu juga pasti melihat. Dan mari kita lihat apa yang dilakukan mereka. Kehidupan, ketergantungan kepada handphone. Jangankan mungkin anak-anak, kita pun seperti itu. Nah, oleh sebab itu bagaimana kita menuntut kepada anak-anak kita banyak hal jikalau kita belum bisa, belum melakukan. Saya tidak menuduh, mari kita berbangga. Firman ini sedang datang kepada kita. Bagaimana anak-anak sekolah minggu melakukan? Kakak-kakak, yuk kita semua dapat kok. Iya. Nah, jadi ini sepertinya sederhana, tapi tidak mudah Bapak Ibu berlalu begitu saja. Yuk mari bersama-sama. Terkadang kita berpikir begini, iya anak kami, aduh Tuhan susahnya, handphonenya sampai di bawah bantal, di dalam tidur, di dalam selimut pun dia main handphone. Sampai banyak yang sudah kita lihat kejadian-kejadian, betul Bapak Ibu? Tapi terkadang saya berpikir, gimana dengan orang tuanya? Saya tidak untuk mencela, begini. Sedangkan kita lakukan, anak-anak kita juga masih susah. Sedangkan kita sungguh-sungguh beribadah mencari Tuhan, membangun hubungan kita kepada Tuhan. Apakah anak-anak kita sudah gampang, Pak? Bu? Sudah mudah? Apalagi tidak. Ini salah satu jawaban bagi saya secara pribadi. Oh, iya ya. Kadang kita bawa anak-anak kita untuk bernyanyi, mulai langsung tidur dia, ngantuk. Ketika diajarkan, kita ajarin mereka, kita nasihati, iya. Kita ajarkan di dalam hal-hal rohani, iya. Coba Bapak Ibu, mana lebih disenangi anak-anak kita, atau hari-hari ini kan, oh apa-apa cari di Google, betul? Masih enggak anak-anak kita mencari Tuhan? Iya, Pak. Saya berdoa. Udah jarang seperti itu. Saya tidak mengatakan tidak ada. Iya loh, di Google seperti itu, di handphone seperti itu, di media sosial. Memang banyak faedahnya. Tapi coba mari kita lihat.
Mari saudara. Ini hal yang sederhana, saya renung. Iya ya Tuhan. Kami sering berkata, sudah nak, makan, mandi, ayo udah jam berapa nih? Iya Ma, lihat tugas. Gak tahu lihat yang lain. Boleh-boleh saja. Tapi mari. Saya membuat seperti satu pemetaan ya. Satu pemetaan rohani. Ketika kita bawa anak-anak kita ini kepada Tuhan dari masa kandungan. Berkatilah ibu-ibu kalau ibu-ibu ada sedang mengandung hari ini. Kita doakan mereka. Saya bersyukur ada yang mengajari kami dulu. Kami ajarkan anak-anak kami. Tentu Bapak Ibu juga pasti melakukannya. Sampai sekarang sudah bertumbuh bersama-sama dengan kita. Tinggi-tingginya udah lebih tinggi dari kita secara jasmani. Itu pun tidak serta-merta mudah. Betul Bapak Ibu? Apalagi sekarang dengan tersedianya seluruh kebutuhan mereka. Mari kita boleh melihat, jikalau kita tidak berjuang sungguh-sungguh mengembalikan sikap hati anak-anak kita kepada Tuhan, gak gampang. Padahal perjalanan kita ini untuk mengikut Tuhan belum sempurna. Kita rindu anak-anak kita yang menyempurnakan perjalanan kita. Betul apa betul Bapak Ibu? Iya kan? Kita rindu anak-anak kita akan menyempurnakan pengenalan kita akan Tuhan di dalam masa hidup mereka kelak. Tapi jika kita tidak berjuang mengembalikan cinta kepada Tuhan, memang tidak bisa karena kuat dan gagah. Tapi usaha kita harus ada. Jangan kita bilang, oh gak bisa karena kuat dan gagah, lalu ya sudahlah, mereka udah besar. Bapak Ibu, ketika kita berkata demikian, maka mereka akan menikmati hidupnya secara pribadi. Jika sedangkan kita tuntun pun gak mudah. Saya udah bilang hari Minggu kemarin, ditulisin di tangannya seperti itu masih salah satu, belum yang lain. Dan kita sendiri masih ada yang cuplikan-cuplikan yang film-film yang lain. Bagaimana, maaf nih, bagaimana supaya hidup seksual itu sedang ditawarkan. Bagaimana supaya dapat uang, pencet ini keluar uang sekian juta setiap bulan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jangan sampai kita mendengarkan firman Tuhan di gereja tapi hanya sebagai info rohani. Ketika kita tidak berjuang melakukannya, nggak bakalan mimpi kita akan bisa menggenapi firman ini. Memang bukan karena kuat dan gagah, memang bukan karena kuat dan gagah, tapi jikalau kita tidak membangun hidup kita dari pagi sepanjang hari hingga malam, dan usia kita berjalan dari waktu ke waktu, sulit Bapak Ibu. Saya percaya kesempurnaan Tuhan yang punya. Tapi jikalau kita tidak mengulang-ulang, jikalau kita tidak mengerjakan apa yang dikatakan Tuhan, tidak mudah. Saya tahu Bapak Ibu, kita semua tidak sama tuntutan Tuhan bagi kita. Ya, tapi Tuhan ingatkan bahwa kita harus mengerjakan keselamatan kita. Benar? Ya. Tidak bisa Bapak Ibu, si anu saja yang mengerjakan. Tidak bisa. Maka anak-anak kita juga tidak bisa hanya kita yang mengerjakan. Mereka sudah harus mengerjakan seumur mereka. Mulai besar kita didik, kita gandeng, kita tuntun, sampai perjalanan mereka juga mandiri mengenal Tuhan. Saya sudah pernah sampaikan dan mungkin sudah beberapa kali yang mendengarkan. Tuhan, jikalau Tuhan masih berikan bagi kami usia, kami rindu biar anak-anak kami sampai mandiri mengenal Tuhan. Jangan sekarang ini belum mandiri begitu ya. Itu yang saya paling minta. Bahkan sampai mereka menggenapkan apa yang menjadi destininya Tuhan bagi mereka. Memaksimalkan perjalanan yang kita kerjakan sekarang ini. Orang Batak bilang, naik manyan anak kita uti busia kita haduan. Betul? Tapi apakah kita juga merindukan dari segi kerohanian? Itu menjadi PR bagi kita. Betul? Jangan sampai kita merasakan, oh ini dia udah selesai kuliah, puji Tuhan, dia udah kerja, puji Tuhan. Boleh, itu kita saksikan, boleh. Tapi mari kita lihat, pekerjaan mereka suatu ketika mereka akan berhenti, pensiun. Sampai batas mana kemampuan mereka? Tapi perjalanan kita dengan Tuhan sampai datang Tuhan menjemput kita, di situ kita baru selesai. Bahkan ketika kita selesai pun masih ada anak-anak kita yang akan mengikuti jejak kita.
Kitalah yang akan menulis hati mereka. Seperti yang Tuhan katakan kepada kita hari-hari ini dalam firman Tuhan. Nah, kepada pemuda saya boleh melihat itu, ya. Kepada pemuda saya boleh melihat itu sebabnya saya berikan kepada mereka penugasan Ulangan 5, Ulangan 6 ayat 1 sampai 25, baca ya nak. Markus 12 ayat 8 sampai ayat berapa itu saya sampaikan kepada mereka. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sekaligus saya infokan. Karena mungkin saya juga diberikan di teens ya, di teenager seperti itu. Bagaimana anak-anak kita ini, ya, bagaimana anak-anak kita ini, jangan kita mapan hanya melihat mereka udah berdoa, diam di rumah, cukup. Jangan Bapak Ibu. Mari cek barisan sekali-sekali. Hai kawan-kawanku, orang tua Bapak Ibu, bagaimana kehidupan mereka? Semua kita berkomunikasi sering, sehingga mereka tidak lebih betah di luar, sehingga mereka tidak lebih betah dengan segala sesuatu. It's okay, mereka memang punya tugas. Seperti tadi pagi saya belum lihat, saya bangun jam 4, dia tidur karena tugasnya. Tapi oke, terus itu sebabnya saya katakan perjuangkan ibadahmu, perjuangkan komunikasimu dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, itu yang harus kita kerjakan berulang-ulang dan terus ke bawah. Di mana dikatakan engkau sedang dalam perjalanan, dalam berbaring, dalam firman-firman yang Tuhan katakan. Amin Bapak Ibu. Mari sepakat atau tidak sepakat, itu pasti kita alami. Lebih baik kita sepakat. Saya kemarin bilang bukan mencurigai anak-anak kita, tapi mari kita boleh bimbing mereka. Sebab 20-25 tahun ke depan mereka akan memegang, ya, mereka akan menuntun kita. Kemana mereka membawa kita? Tidak cukup, sesudah kita tua dikasih makan yang enak-enak saudaraku, dibawa naik pesawat. Oh, bukan itu yang memaksimalkan pekerjaan kita, perjalanan kita. Perjalanan kita nanti maksimal jikalau kita, Tuhan katakan, melakukan kehendak Bapa. Mari bersama-sama. Saya ada lihat di sini ada banyak memang pemudi, ada banyak yang belum menikah, tapi ada juga orang tua. Ayo, itu satu-satunya kebanggaan kita, ya. Nah, jadi itu yang saya boleh lihat. Makanya saya merenung, Tuhan gimana caranya ini? Gimana caranya Tuhan? Saya sedang menanti-nantikan Tuhan berikan satu tema, satu project bagi saya, di mana hari Jumat itu, hari Jumat saya boleh tanya anak-anak. Saya tidak ambil keputusan sendiri. Memang masih ada anak-anak kita yang bekerja, yang sekolah hari Sabtu setengah hari. Tapi ketika kami sudah diskusi semalam semua, lahirlah keputusan membuat mereka komsel teens, komsel remaja, sampai mereka seperti yang Tuhan katakan di Mazmur 52 ayat 10, mereka menjadi pohon apa? Coba dibuka Mazmur 52 ayat 10. Dari situ kita ambil ini, ya, pohon zaitun. Mereka nanti akan lebih tangguh daripada kita. Tetapi Allah, ayat 10. Haleluya. Coba dibacakan, udah ketemu? Ayat 10. Ya, supaya kita tanggap Bapak Ibu. Bapak Ibu adalah gembala bagi anak-anak kita di rumah. Ayat 10. Tetapi siapa? Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Ya. Kalau kita pun sekarang bersyukur, bersuka cita boleh ada di rumah Tuhan, melayani Dia Raja segala raja. Kita rindu, mari. Sedang kita berjalan, kita bonceng anak-anak kita. Kita bawa mereka supaya mereka menjadi pelaksana firman yang kuat, yang seperti yang Tuhan katakan. Itu sebabnya Bapak Ibu dukung, bahkan motivasi Bapak Ibu. Mungkin ada Bapak Ibu yang berkata seperti ini, kok hari Sabtu, hari Minggu? Bapak Ibu, kita orang tua belum lagi kaum ibu, bapak-bapak kaum bapak, belum di STM, belum di marga. Anak-anak kita hanya sekali di hari Sabtu. Itu sebabnya saya boleh menggandeng anak-anak. Bapak Ibu motivasi mereka, motivasi anak-anak kita. Jam 6 saya sudah perhitungkan, memang mepet, tapi saya percaya biar itu menjadi persembahan kita bagi Tuhan. Kami sudah mulai kemarin perdana jam 6 sampai jam 7:15 ya, itu bergegas untuk ke komsel dewasa. Itu luar biasa. Bapak Ibu, jikalau kita tidak demikian, maka kita ketinggalan. Coba mari kita lihat
saudara-saudara kita dimasukkan ke pesantren dari kecil. Betul tidak? Bayar harga loh Bapak Ibu. Anak-anak kita paling membawa persembahan. Anak-anak masuk pesantren bayar. Jarang kita harus membawa contoh harus di sekolah di asrama Kristen, betul? Sesungguhnya itu menjadi berkat bagi kita. Coba kita lihat. Pantas saja mereka lebih radikal, tapi mari kita lihat, ya, bagaimana anak-anak kita ini, ya, hari Minggu ke gereja, mungkin kalau seperti tadi turun hujan, tidak usah basah, tidak sekolah Minggu, lewat dulu. Coba mari kita renungkan Bapak Ibu. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama dengan sungguh-sungguh. Bahkan kalau sudah 2 kali, emang kenapa Bu? Kita nggak bisa berubah hanya 2 kali juga. Maka Bapak Ibu di rumah, sesungguhnya Bapak Ibu menjadi gembala yang lebih lama di rumah kita masing-masing. Oleh sebab itu mari kita bersama-sama. Tadi saya boleh sampaikan, apa yang bisa kita berikan kalau kita tidak punya? Tapi biar mereka, bahkan anak-anak kita ini menggenapkan perjalanan kita di dalam Tuhan. Sehingga itu yang akan membuat mereka tangguh. Dimanapun mereka ditempatkan, di pekerjaan dimanapun, tidak harus jadi pendeta. Tadi pagi dikatakan jauh lebih luas wawasan Bapak Ibu yang di tengah pekerjaan. Seperti Rista, berapa anak-anak karyawan yang dihadapinya? Di situ dia bisa mempraktikkan, sekalipun tidak selalu semuanya. Bersama dengan kita ibadah. Justru disitulah kita boleh menjadi terang yang luar biasa. Oleh sebab itu mari kita boleh bersiap Bapak Ibu bersama-sama, ya. Mari kita semakin menyadari, hari-hari ini kita sungguh menyadari bahwa Yesus di dalam kita, kemanapun kita pergi, kita selalu menyadari bahwa kita bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu jangan hanya kita pikirkan persiapan atau persiapan masa depan anak-anak kita. Tidak salah. Tapi jangan sampai timpang Bapak Ibu. Semakin seseorang semakin jenius, bisa dia lebih jauh dari Tuhan. Syukur. Sebab tidak otomatis ketika dia punya ilmu yang tinggi, demikian juga kerohaniannya bertumbuh. Betul tidak? Kenapa orang-orang yang free thinker itu nggak takut akan Tuhan? Maka dia kelola segala sesuatu dengan pikirannya. Dia anggap segala sesuatu harus masuk akal. Jadi tetap kita tekankan ayat Amsal 1 ayat 7. Takut akan Tuhan. Bahkan mereka akan, saya sudah katakan berulang-ulang kali, mereka akan semakin luar biasa. Sebab sekarang media, mereka sudah memakai media dengan luar biasa, sehingga mereka akan semakin maksimal dalam mengadopsi, ya, mencari mana yang akan mereka boleh lihat untuk mengikut mereka dalam pertumbuhan demi pertumbuhan. Ya, mari kita boleh lihat itu sebagai sesuatu yang luar biasa. Nah, sebab itu Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, mari, jikalau kita dari kecil, ya, tadi saya katakan itu akan terlihat, tapi belum terlambat. Jangan kita merasa, waduh, udah SMA. Mari, di dalam anak-anak kita juga ada Yesus, ada Roh Allah yang hidup. Di mana dikatakan di 1 Korintus 3 ayat 16, tidak tahukah kamu bahwa di dalam kamu ada Roh Allah? Untuk itulah kita berkata, Roh Kudus, sekalipun mungkin sepertinya saya terlambat, anak-anak kami sudah besar, kami percaya, aku percaya Tuhan, Kau memberikan bagi dia kesukaan bersekutu dengan Tuhan. Jangan ibu frustasi, jangan ibu menyerahkan begitu juga perjalanan mereka. Tetap kita gandeng mereka. Ya, anak-anak dulu dengan sekarang jauh berbeda Bapak Ibu. Kalau dulu di kampung nanti siap pulang-pulang ke sekolah, roh tu pola da olo, dibawa kayu bakar. Kalau sekarang coba, sudah tersedia pun di meja untuk makan pun tidak. Lalu sebab itu kalau kita tidak berjuang, semua akan terlewat. Puji Tuhan kalau anak kita mandiri. Bapak Ibu kalau menjawab, puji Tuhan si anakku si Noel dia udah mandiri, dia udah bisa. Puji Tuhan. Tapi pasti masih ada di bidang-bidang tertentu di mana kita harus membimbing mereka. Nah, apa yang dikatakan di sini? Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Di dalam setiap kita, di dalam anak-anak kita, disitulah kita perkatakan, Tuhan, tolong anak-anak kami.
Jangan sampai mereka berjalan mencari ataupun berjalan kemana mereka yang mereka suka. Ya. Itu sebabnya anak-anak sekarang, saudaraku, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, jikalau kerohaniannya tidak kita bimbing, dia gampang gelisah kemana. Ya, boleh saja mereka ikuti kemajuan teknologi, tapi coba mari kita lihat bagaimana pertumbuhan rohaninya. Itu perlu Bapak Ibu. Oleh sebab itu mereka seperti saya, seperti anak-anak kami, mereka menggandeng Kak, gimana ya ini? Tolong. Tapi di bidang kerohanian, Kak, ayo. Jadi kita berkolaborasi, bekerja sama. Ya. Nah, beberapa waktu lalu dikatakan bahwa kita adalah manusia rohani. Betul saudaraku, bahwa di dalam kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Ya. Makanya kalau seseorang ada yang berpulang, maka dikatakan tubuhnya kembali kepada tanah, tapi rohnya kembali kepada pencipta. Jadi kita tidak hanya manusia biasa, saudaraku. Itulah yang membuat kita boleh ketika kita bersekutu dengan Tuhan. Bahkan di kitab yang lain dikatakan, ya, di kitab yang lain dikatakan, di mana dikatakan roh Allah menempatkan rohnya di dalam kita yang dinginnya dengan cemburu. Ada kan? Iya. Ada kan? Itu rohnya loh ditempatkan di dalam kita. Apa tujuannya? Demikianlah Tuhan tidak mau terpisah dari kita. Sudah jelas Bapak Ibu. Iya. Itu yang membuat kita berkata, Roh Kudus tolong aku. Roh Kudus bersekutu menaungi kita, berkomunikasi dengan roh kita. Di 1 Korintus 6 ayat 17 dikatakan, tapi siapa yang mengikatkan dirinya dengan roh Allah menjadi satu roh dengan dia. Memang dari semula roh itu telah mengembusi kita sehingga kita hidup. Tapi ketika kita boleh terus membangun persekutuan dari waktu ke waktu, maka kita akan semakin akrab dengan Tuhan. Mazmur 25 ayat 14 dikatakan, kepada orang yang bergaul karib dinyatakan kekudusan Tuhan. Bahkan dinyatakan perjanji. Kenapa bisa itu terjadi? Roh yang sama ada pada kita. Tapi kenapa bisa berbeda? Kita bisa mendengarkan pesan-pesan Tuhan daripada anak-anak kita. Contoh, daripada kita juga. Tergantung bagaimana kita membangun persekutuan kita setiap hari. Kadang-kadang begini ya, saya datang ke depan, seperti Tuhan ingatkan datang ke depan, datang ke situ, jalan ke kamar mandi, air lagi jalan, berbuangan, lampu masih hidup. Coba kita praktekkan di rumah saudara. Saya sering mengatakan, Roh Kudus terima kasih. Kita mau ketika Roh Kudus ingatkan sesuatu, hal yang demikian akan membuat kita semakin terlatih. Kepekaan kita akan semakin terlatih, saudaraku. Ada seseorang pernah berkata begini, saya gak percaya masih bisa mendengarkan suara Tuhan. Bapak Ibu masih percaya gak sih? Masih percaya? Masih percaya tidak? Masih percayakah Bapak Ibu, saudara kita semua yang ada di sini, bahwa kita masih bisa mendengar suara Tuhan? Percaya. Namun yang membuat kita terkadang tidak bisa mendengar karena persekutuan kita tidak terbangun sehat, maka kita lebih banyak mendengarkan suara dari sini. Memang kita tidak mendengarkan secara audible suara Tuhan, betul? Tapi ketika kita membangun dan membangun, ya. Contoh salah satu contoh saya angkat lagi. Kita buat alarm jam 4. Tahu-tahu sebelum jam 4 sudah dibangunkan Roh Kudus kita. Nah itu, terima kasih Tuhan. Bangun. Dari waktu ke waktu kita membangun persekutuan kita. Suatu ketika saya pernah bermimpi, ya, bahwa anak kami Gracio ini ketakutan dia. Saya cari dia ketakutan. Ketika saya lihat dia sembunyi, saya peluk. Saya komunikasi dengan Tuhan. Tuhan, apa artinya ini, kok anak kami Gracio ini takut? Di mimpi saya, saudaraku. Gak lama kemudian, ya, ada 2 kejadian waktu itu. Dia ini dengan orang,
di dekat mau sekolah, itu satu. Yang kedua, ya, dia belajar panasin dulu mobil, nah dia gas masuk. Iya, oh ini Roh Kudus. Saya hanya menyaksikan salah satu contoh di mana Tuhan berbicara kepada kita. Jadi itu bukan hanya nyali atau apa itu gorak, apa gorak? Apa itu? Feeling, firasat. Mulailah kita berbahasa. Roh Kudus menyatakan. Tapi memang kita bangun, bukan sok rohani juga. Mari kita bangun. Ya, kita sedang tidur. Di mana ya Noel? Atau dia masih tertidur belum berangkat sekolah, misalkan. Hal yang lain. Itu dia. Roh Kudus jauh lebih luar biasa. Bahkan dia menjadi pribadi prioritas dalam hidup kita. Sebab dia adalah pribadi dari ketiga Allah Tritunggal. Amin. Ya. Kita yang rugi sih kalau tidak membangun, saudaraku. Maka kita datang ke gereja tidak hanya melihat siapa ya kurang hidup, dia kurang gimana. Saudaraku, kita akan bulan-bulanan iblis. Itu firmannya kalau dia berkata, aduh ngantuk aku. Perjuangkan ngantuk kita. Perjuangkan hidup kita, bukan ngantuk kita. Perjuangkan kesungguh-sungguhan kita. Benar. Kalau hari-hari ini kita tidak menyadari bagaimana persekutuan kita dengan Tuhan, jujur kita akan rugi. Dan kalau kita tidak menganggap rugi, itu udah lebih dalam lagi. Dan di gereja kita hanya sebentar, di rumah lebih banyak waktu kita, di tengah kesibukan, di tengah kegiatan kita. Saya tadi pagi bilang juga sama ibu-ibu sekalian, tidak apa-apa ya, ibu-ibu, yuk kita ngumpul dulu. Ada wadah kaum ibu, yang datang cuma itu, sedikit. Mari ibu-ibu, saya katakan, saya tidak mau segan mengingatkan ibu-ibu. Sesungguhnya ibu gembala itu mencakup semua hal, betul tidak? Namun dalam hal ini, jangan kalau ibu itu semua, salah saudaraku. Coba kalau di rumah ibu Susan ada mamanya Amsal yang ngurusin, udah beda itu. Namun bukan hak kita, tapi ada kadang kita lihat, ini kita arahkan. Oleh sebab itu jangan kita bawa kita ke gereja ini. Halo, kok sepi? Kok sepi? Jangan kita bawa kita ke gereja ini, kok sepi? Jangan kita bawa kekuasaan kita ke gereja ini, kok sepi? Saya juga tidak membawa hak saya, tapi ketika itu rapiin nak, itu beresin nak. Sebab kita bertujuan saat semua untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Nah, jadi kenapa itu? Saya singgung dulu ya, baik dari pemuda, baik juga kaum ibu. Saya mengatakan, kita tidak salah ya mengatakan kalau kerja, aduh topang kami dalam doa, bukan tidak boleh. Tapi mari kita peduli, kita respect sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan. Jangan takut atau misalnya aduh nggak diberkati, aduh nanti dia bukan. Bukan. Itu sudah dulu saudaraku. Dan tadi juga saya ingatkan bagi setiap kita yang bekerja, kalau memang kita kemarin sudah atur, saya sambung dari jam 3 ke jam 4, ya. Jam 3 ke jam 4 supaya ibu-ibu baik juga anak-anak kita yang sedang tidur boleh mulai mengikuti. Saya tadi sampaikan, kalaupun terlambat misalnya pas-pasan pulang kerja, kejar. Kalau anak-anak kita pun mungkin terganggu tidur di hari Rabu, biar ini persembahannya kepada Tuhan. Jangan lebih mengkelonin anak kita daripada mencari, oh ya Tuhan, aku mau datang karena mengasihi Engkau. Jangan lihat siapapun. Dan juga kita adalah menjadi perisai di gereja ini, saudara. Perisai bagi kota kita, betul? Betul ibu-ibu? Kayaknya tertunduk melihat ke bawah nih ibu-ibu ini. Ingatin Mama Amsal ya Pak? Iya. Jangan takut kalau ditutup warung kita sebentar, percayalah. Jangan takut. Jangan takut kalau anak kita misalnya terganggu tidur, percayalah. Sebab anak kita juga harus kita bawa kepada Tuhan. Baik bapak-bapak ada wadahnya. Nah itu sebabnya saya gandeng anak-anak kita pemuda. Saya kalau jangan tersinggung ya kalau misalnya ini tentu kan. Misalnya ada anak kita yang puji Tuhan bisa seperti Josia udah mulai bisa, ya kan? Seperti ini. Kalau misalnya nggak bisa tiap minggu, sekali 2 minggu.
Nggak 2 kali seminggu kok, Mamsal. Nggak 2 kali seminggu kan, Bu? Sekali seminggu aja. Senyumnya Bunda enak manis. Nggak bisa 2 kali, 3 kali. Jangan sampai absen terus dari waktu ke waktu. Halo. Halo Ibu. Mama Orlando. Jangan sampai absen terus, Tuhan tahu hatiku. Betul itu. Tapi Tuhan tahu pun waktumu. Untuk itulah setiap hari Rabu saya stay di situ. Bukan untuk ibu-ibu. Tuhan, saya mau memberi contoh. Itu dia. Saya mau melakukannya karena mengasihi Tuhan, itu nomor 1. Mari kita boleh bersama-sama. Semua harus kita perjuangkan. Tuh nggak ada yang dibawa pulang, Bu. Ada yang bawa pulang? Nah, sebentar aja kok semua. Jadi mari kita boleh melihat supaya kita menyadari, iya Tuhan, semakin lama Kireke, gimana Kireke? Kayaknya makin jauh ini yang Tanjung Mencang ini. Kayaknya dari depan ini saya bisa menjangkau semua. Senyum-senyum Pak Saragi, lihat saya Pak. Ingatkan Ibu ya, kami gak selalu minta harus setiap hari Rabu ada snack, ya. Tapi mari kita membuktikan kasih kita kepada Tuhan. Benar loh. Semua ada wadah-wadahnya. Ingatkan Bapak Amsal, kaum bapak, sama-sama kita, ya, anak-anak kita. Di mana kita yang tidak memerlukan Tuhan? Semua wadah perlu Tuhan, ya. Saya tidak memakai mimbar ini ngerjain Bapak Ibu, saya ada di sana. Mari kita bersama-sama, itu yang Tuhan ingatkan kepada kita, supaya semakin kita boleh menikmati perjalanan dengan Tuhan. Benar. Semakin kita bisa menikmati perjalanan dengan Tuhan. Anak-anak kita ini, jujur saya boleh angkat anak-anak ini menjadi satu percontohan ya. Tuhan, di lain waktu, sekian tahun yang akan datang, mereka lah yang akan berdiri di sini. Mereka lah yang akan berdiri di mimbar. Mereka lah yang akan berdiri di kota kita. Bapak Ibu masih bisa tahan? 30 lagi masih kuat? Puji Tuhan kalau kuat. Pasal lagi masih bisa? Bertukar. Agar digenapi firman itu, mereka akan membawa kita kepada kemana yang tidak kita sukai. Itu memang firman, berbicara firman. Tapi ketika kita sudah masa tua, kita sudah dituntun. Betul? Ya, itu berbicara firman ya. Artinya Tuhan membawa kita kepada yang kita tidak sukai. Mama Orlando, mungkin hari Rabu aku gak suka Bu. Tuhan yang merindukan kita boleh untuk datang doa, untuk membuktikan kasih kita kepada Tuhan. Karena Ibu belum datang aja, ada senang, ada yang lain, ya. Itu luar biasa. Jadi mari kita boleh melihat ini sebagai satu hal-hal yang kita boleh isi di dalam hidup kita. Nanti ketika kita tua mau senang, iya kan? Udah lewat waktunya, iya kan? Jangan bilang aku udah langsung nggak perlu senang. Jangan semua diterjemahkan di sini. Rugi kita nanti. Jangan semua diterjemahkan di sini. Aku bisa mencari Tuhan sendiri. Jangan kau berfirman kepada dirimu sendiri. Biarlah Tuhan berfirman bagi kita dan kita terima firman itu dalam hidup kita. Sehingga kita menjadi orang-orang yang berbahagia. Coba aja, ibu-ibu capek mengumpulkan dari Sitorus. Apa yang dibawa pulang? Ya, nggak ada Bapak Ibu. Saya merenung, iya ya. Saya contohkan, itu saya. Sungguh, izinkan saya menyampaikan. Lumayan dia diberkati. Ketika dia pulang, nggak ada juga yang dibawa. Bapak Hana itu. Maka disitulah saya boleh melihat, iya ya Tuhan. Sebetulnya kita udah tahu, tapi makin tahu. Ya, makin tahu. Kalau kita boleh diizinkan Tuhan menikmati hidup hari ini, anugerah. Tapi mari jangan sampai terlewat. Sebab saya katakan kepada anak-anak kami, jangan pikirkan karena kamu anak gembala maka kamu harus melayani Tuhan. Jangan pikirkan karena kamu anak gembala maka kamu harus sungguh-sungguh kepada Tuhan. Itu yang saya persenjatai buat diri saya juga. Mau kita jemaat, mau kita tidak bekerja apapun, mau pengangguran, perlu nggak kita mengerjakan keselamatan kita? Ya. Perlu Bu. Maka saya bersyukur Tuhan yang memberikan saya jalan-jalanmu. Lewat ini saya dipimpin, dituntun, walaupun sepertinya terseok-seok. Saya tadi pagi masak mie, nggak apa-apa ibu-ibu yang cerita. Belum sempat saya makan, nggak apa-apa. Kalian anak-anak kita, mari Bapak Ibu. Iya. Mari ibu-ibu, jangan kita habiskan waktu kita hanya untuk melayani suami keluarga. Mari kita bersama-sama melayani Tuhan. Kita juga bisa.
Justru kita sedang meninggalkan teladan kita bagi anak-anak kita. Apa yang terjadi jikalau kita pulang hari ini? Suami kita akan bersuka cita, bagi yang tidak takut akan Tuhan, dan dia akan mencari kawannya. Dia nggak bisa sendiri. Kalau kita bisa sendiri memperjuangkan hidup ini, ada yang senyum. Coba. Tapi anak-anak kita mau belajar dari nantulangnya, dari omnya. Kenapa tidak sekarang kita ajarin? Nah, oleh sebab itu mari bersama-sama, sekalipun ini berbeda dari Bapak Gembala yang menyampaikan, ya biasalah, kita agak lebih mendarat ke dapur kehidupan yang sehari-hari. Tapi saya percaya biar ini boleh menjadi kehidupan yang kita boleh lakukan bersama-sama. Diberkati bapak-bapak sebagai suami, sebagai sumber, diberkati ibu-ibu sebagai penolong, diberkati kita pemuda. Mari kita bertumbuh bersama-sama. Jangan buang waktu kita yang rugi. Jangan buang waktu kita yang rugi. Ada firman Tuhan mengatakan seperti ini. Waktunya tiba kelak, suatu saat nanti kita mengarungi laut, mendaki gunung, tidak lagi kita bisa bersekutu dengan Tuhan. Sekarang lagi punya waktu banyak, kita buang-buang. Jangan Bapak Ibu. Baiklah kita boleh sadar, karena Tuhan memilih kita. Dan kita mempunyai perjalanan di dalam Tuhan. Kita mempunyai masa depan yang pasti bersama dengan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Kita boleh berdiri bersama-sama. Bapak terima kasih Tuhan Yesus. Ajari setiap kami untuk kami boleh menyadari, semakin menyadari bahwa Kau Yesus ada di dalam setiap kami. Setiap waktu dan setiap saat, kemanapun kami pergi, di situ Engkau ada bersama dengan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami beroleh kasih karunia, firman-Mu sedang turun kepada kami. Untuk kami semakin mengasihi Engkau dengan segenap hati kami, segenap hidup, segenap jiwa, segenap kekuatan akal budi kami. Roh Kudus, kami tidak sanggup mengerjakan sendiri, dan tidak seorang pun yang sanggup datang kepada Bapa jikalau bukan Roh itu yang mengerjakan. Untuk tubuh jiwa roh kami tidak bercacat, hanya Engkau yang mengerjakannya. Tetapi Engkau rindu kami pun datang kepadamu karena kami mengasihi Engkau. Terima kasih Bapa. Terpujilah Engkau Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Mari Bapak Ibu setiap kita boleh bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang kita boleh terima saat siang hari ini. Jangan cepat-cepat kita tinggalkan persekutuan kita. Sekalipun 100% kita dapat di sini, ketika kita tidak mengulangnya, maka berjalannya waktu di sepanjang minggu ini bisa kita terlewat tidak melakukan. Mari kita ulang kembali apa yang kita boleh catat, apa yang kita boleh rekam, apa yang kita boleh ingat. Kita mereview. Kita banyak bersekutu dengan Tuhan. Percayalah, tidak akan pernah semakin rugi. Terpujilah Tuhan yang mengaruniakan hidup bagi kita. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu di hidup kami Tuhan. Kalau Allah yang mengajari kami melakukan kehendak Bapa. Hamba-Mu terbatas, bahkan siapapun terbatas dan tidak bisa mengubah kami. Selain Roh-Mu yang mengubah kami Tuhan, sebab kami buatan tangan. Diberkatilah Engkau Tuhan yang berfirman bagi kami. Tolong kami Roh Kudus, diberkatilah hamba-hamba-Mu sebagai suami, sebagai sumber di tengah keluarga kami, di tengah rumah tangga kami. Diberkatilah juga kami Tuhan sebagai ibu rumah tangga yang boleh terus bersepakat berjalan bersama-sama dengan suami kami mewujudkan panggilan Tuhan di hidup kami. Sekalipun sepertinya tertatih-tatih, tapi kami percaya Roh-Mu akan terus menolong kami, memampukan kami mengerjakannya. Kami berkati anak-anak kami Tuhan, supaya anak kami juga boleh cakap melakukan kehendak Bapa. Entah mereka sedang bekerja, sedang sekolah, mari Tuhan, bahkan kami mendukung pertumbuhan mereka di rumah. Kami menggembalakan mereka Tuhan. Kami peduli, kami respect Tuhan Yesus kepada pertumbuhan anak-anak kami, sampai mereka dewasa rohani di hadapan-Mu Tuhan. Bahkan memaksimalkan perjalanan kami, pengenalan kami akan Engkau. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap komsel-komsel yang ada yang Tuhan berikan. Itu pun menjadi wadah bagi kami untuk boleh bertumbuh. Baik juga lewat live streaming, pertumbuhan rohani kami secara pribadi, persekutuan kami, perjumpaan kami dengan Tuhan akan membuat kami semakin indah, membuat kami semakin tangguh,
Kudus, terpujilah Engkau ya Tuhan. Sehingga kelak ketika Gembala Agung datang, kami akan menerima mahkota kemuliaan karena kami mengerjakan keselamatan kami di dunia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur besarlah kasih-Mu bagi kami, berlimpah rahmat-Mu bagi kami Tuhan. Biarlah Roh-Mu bekerja bagi kami di sepanjang minggu ini. Kau temukan kami boleh terus mengalami persekutuan dengan Engkau, rindu bersekutu dengan Engkau, rindu mengalami Engkau, rindu Tuhan Yesus menceritakan kebaikan-Mu, rindu Tuhan Yesus membagi-bagikannya di keluarga kami. Kami dengan anak-anak kami Tuhan, ada sebuah keluarga yang indah yang boleh kami bangun. Api itu tidak mati Tuhan, tidak padam, tapi kamilah Tuhan Yesus bersama dengan anak-anak kami yang membangun sehingga api itu boleh terus menyala. Terima kasih Bapa, kami bersyukur. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Diberkatilah kami semua yang boleh melayani Engkau dan umat-Mu. Diberkatilah Tuhan Yesus umat-Mu sepanjang minggu ini, di dalam pekerjaan, di dalam sekolah, baik yang berusaha, baik juga yang di dalam berdoa, merindukan, menanti-nantikan Tuhan, apapun yang sedang kami boleh kerjakan. Sebab Tuhan yang menuntun kami berdoa, meminta kehendak-Mu di hidup kami. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk pemimpin kami, gembala kami Tuhan. Mari Bapa, Engkau Allah yang terus menaruhkan isi hati-Mu bersama dengan gembala-gembala Komsel, sehingga setiap kami boleh menikmati jamuan hidangan yang indah, yang manis bersama dengan Tuhan. Makasih Roh Kudus, kami berkati anak-anak kami dalam pertumbuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Kita bawa pujian ini, segala puji. Nanti Bapak kembali boleh menutup kita, berdoa, boleh menutup kita dalam doa berkat. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Terimalah setiap hidupku sebagai peserta segala pujian-Mu. Diberkatilah hamba-Mu yang telah menyampaikan isi hati-Mu, dan diberkatilah kami yang dengar dan sampai melakukannya. Roh Kudus, tolong kami mendengar dan mengerti. Itu mungkin tidak terlalu sulit bagi kami, tapi untuk melakukan firman-Mu, kami harus mengorbankan keinginan kami. Tuhan, terima kasih Bapa. Firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu adalah kekuatan untuk menolong kami. Kan Engkau berfirman, aku tahu kekuatan-Mu tidak seberapa, tapi kalau Engkau melakukan firman, aku akan meluputkan Engkau pada hari-hari yang akan datang. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Allah yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, mari kita angkat tangan kita
kita terima berkat yang daripada Tuhan. Kasih karunia anugerah oleh Bapa dan anaknya Yesus Kristus, penyertaan kuasa Roh Kudus menyertai kita, memampukan kita, menolong kita untuk tetap dapat hidup melakukan kehendak Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih, kami terima berkat-Mu dalam nama Yesus. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Salam, selamat hari Minggu. Bapak Ibu, tadi pagi ada diingatkan untuk kita boleh